Pesta sepak bola sejagat telah dimulai. Aktivitas nonton bareng alias nobar pun marak di berbagai penjuru kota. Ya, para penggila bola rela terjaga hingga pagi demi menyaksikan tim kesayangannya berlaga di lapangan hijau. Begadang menjadi fenomena biasa saat perhelatan pesta sepak bola sejagat. Namun, ada pula yang terbiasa begadang karena berbagai alasan. Salah satunya tuntutan pekerjaan. Padahal, begadang dengan frekuensi sering bisa memicu berbagai gangguan kesehatan. Saat begadang, otak tak bisa maksimal membuang racun yang menumpuk. Proses detoksifikasi ini hanya bisa dilakukan saat seseorang memiliki kualitas tidur yang baik di malam hari. Tuh, begadang dapat menyebabkan beragam gangguan kesehatan. Bagaimana kira-kira solusinya jika kita terpaksa harus terjaga sepanjang malam? Kita akan bahas bersama spesialis kesehatan tidur Dr. Andreas Prasadja. Tapi sebelumnya, mungkin bagi Anda yang punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman pribadi Anda, langsung saja hubungi kami di 29546188 untuk Anda yang di Jabodetabek. Sementara Anda yang di luar Jabodetabek di 0212946189. Ya, dan sudah bersama dengan kita Dr. Andreas Prasadja, spesialis kesehatan tidur. Selamat datang kembali di Indonesia Morning Show. Pantes ya, seger banget ya. Iya, ini pasti nggak suka begadang. Suka nonton bola nggak sih, Dok? Kebetulan nggak, untungnya nggak. Untungnya enggak. Tapi bagaimana nih, Dok, bagi kita-kita banyak sekali nih, karena kan memang ajang ini menjadi fokusnya seluruh orang di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia loh, Dok. Untuk gimana ya menghindari kebiasaan untuk begadang. Tapi kalau kita mau bicara mengenai begadangnya dulu, itu sebenarnya membahayakan nggak buat kesehatan? Sangat tidak sehat sebetulnya. Jadi saya bicara efek kekurangan tidur deh ya. Secara umum setiap hari kita kan tidur. Kalau orang Indonesia ada penelitiannya waktu itu menyatakan bahwa tidur kita itu rata-rata 6,9 jam per hari. Padahal banyak penelitian membuktikan bahwa kebutuhan tidur manusia itu sekitar 7-9 jam. Oh iya, itu tidur sehat yang itu? Tidur sehat itu 7-9 jam sehari. Nah, jadi bisa dibilang kebanyakan orang Indonesia itu mengantuk dan bermasalah. Bermasalah dalam arti? Bermasalah dalam arti gini, efek dari kekurangan tidur itu ada untuk kesehatan, untuk keselamatan, dan untuk produktivitas. Oke, kalau kesehatan apa nih? Nah, kalau untuk kesehatan, paling mudah ya, daya tahan tubuh menurun. Ya. Kita gampang kena flu, Betul. ya kan. Mulai dari yang sederhana deh, kalau orang awam bilang apa? Masuk angin, ya kan. Jadi kerokan lah, apalah. Kalau orang kita ya biasanya, itu kan salah satu hal yang sederhana, ya. Tapi jangka panjangnya juga luar biasa. Daya tahan tubuh manusia kita butuhkan juga untuk apa? Melawan sel-sel kanker misalkan. Jadi penelitian di Inggris menyatakan bahwa wanita yang sehat, langsing, dietnya terjaga, ya, kemudian olahraganya rutin, yang durasi tidurnya kurang dari 7 jam sehari, memiliki resiko terkena kanker payudara hingga 47%. No, dokter. Ya, makanya saat ini kedokteran tidur ini sudah sangat maju dan ya sorry to say di Indonesia memang belum begitu berkembang. Kesadaran kita akan kesehatan tidur juga masih kurang. Belum lagi efeknya pada penyakit-penyakit lain. Kegemukan itu akibat kurang tidur. Karena Bukannya ini ya? kurang tidur orang malah bisa jadi kurus, Dok? Sebaliknya, Karena justru nyemil ya, dokter? Nah, secara refleks ya, kita begitu kekurangan tidur apa yang nafsu makan meningkat. Kenapa? Terjadi ketidakseimbangan hormonal di mana kadar grelinnya tinggi ini untuk meningkatkan nafsu makan dan kadar leptinnya rendah ini untuk menekan nafsu makan. Akibatnya nafsu makan tinggi dan tidak ada remnya. Ya, kemudian badan kita otomatis sel-sel di otak ini memerintahkan untuk mencari craving for makanan-makanan yang sifatnya asin, manis, gurih. Diabetes dong. Nah, jantung. diabetes, jantung, macam. hipertensi. Dok, tadi kan dokter katakan 7 jam idealnya, Idealnya. bahkan 7-9 jam. Betul. Tapi artinya itu yang langsung 7-9 jamnya atau boleh dicicil. Misalnya kayak saya sama Marisa, kan tahu dong bangunnya jam 3 pagi. Kita tidur rata-rata tuh jam 10-11. 11 lah rata-rata, jadi cuma 4 jam. Atau 6 lah. Iya, 6 maksimum ya kan. Ya, nah, tentu. bagaimana Dok kira-kira? Apakah boleh? Yang paling baik tentu saja di malam hari. Paling tidak 6 jam, 7 jam Itu di di malam malam hari. hari. Di siang hari adalah curi-curi waktu. Kenapa? Karena berbeda. Siklus tidur kita di malam hari itu baru tercapai satu siklus lengkap ringan, sedang, dalam, tidur, mimpi. Itu setelah 90-120 menit.
Tetapi di siang hari hanya 20 menit sudah tercapai. Sehingga kita bangun siang rasanya lebih segar, lebih fresh, ya kan? Power nap itu ya, Dok, ya. Nah, tetapi efek restoratifnya tentu lebih baik malam hari. Iya kan? Untuk daya tahan tubuh, untuk kulit, ya. Yang saya dengar juga kalau misalnya kurang tidur itu bisa pikun, benar nggak sih, Dok? Betul. Hah? Betul. Apa hubungannya, Dok? Gini, pada tahap tidur mimpi, ya kita sebut tidur REM, Rapid Eye Movement Sleep. Oh, yang tutup matanya suka gitu. Ya, Oke. itu dibangun kemampuan otak. Dari daya ingat, kemampuan konsentrasi, kreativitas. Nah, makanya tidur yang sehat itu penting untuk produktivitas kita. Jadi kalau pendapat bahwa orang produktif itu mengurangi jam tidurnya itu sudah ketinggalan zaman. Wah, berarti Pak Dahlan Iskan itu ini dong. Karena dia waktu itu sempat bilang bahwa saya cuma tidur 2, 3, 4 jam sehari, bahkan 2, 3 jam udah oke gitu. Nah, Donald makanya Trump juga begitu, dia cuma 4 jam satu Tuh, hari. kan? Nah, tergantung, kita harus lihat lagi polanya. Kemudian keluhan-keluhan di siang hari pasti ada, ya. Kecuali short sleeper, ada golongan orang yang termasuk short sleeper yang hanya Narkoleptik butuh gitu? tidur. Oh, bukan. Lain. Kalau narkoleptik malah tidurnya bisa 12 jam. Nah, ini short sleeper hanya butuh tidur sekitar 3-4 jam Udah cukup sehari. gitu, Dok? Cukup, dan dia bisa produktif, sehat. Contohnya Margaret Thatcher, beliau hanya tidur 3-4 jam sehari dan sudah sehat dan tidak ada keluhan. Nah, sayangnya short sleeper tidak bisa dilatih. Itu satu. Kedua, dari 100 orang yang mengaku sebagai short sleeper, yang benar-benar short sleeper, belum tentu ada satu. Wah, gitu. Jadi jarang. tidak bisa dilatih ya, Dok, ya? Tidak bisa dilatih. Pantesan saya coba melatih pengen jadi Margaret Thatcher, nggak nyampe-nyampe, nggak bisa-bisa gitu. Cuma 1 di antara 100, saya termasuk 99-nya. Dok, Tapi ini kan bicara mengenai profesi. Tadi Margaret Thatcher itu kan pejabat ya. Iya. Profesi-profesi apa saja sih kira-kira dokter, pasien-pasien dokter gitu yang biasanya harus begadang gitu? Ya, biasanya yang kerja di media. Ya, wartawan ya. Begadang lah. Kerjanya di agensi, tapi hampir semua jenis pekerjaan sekarang sudah 24 jam, ya kan? Ya. Mulai dari buruh di pabrik, supir taksi, security ya. gedung, ya kan? Sampai yang berbahaya, yang monitoring di reaktor nuklir, ini kan bahaya sekali. Betul. Tahu nggak kejadian Chernobyl itu jam berapa? Jam berapa? Dini hari ya, Dok? Dini hari, Betul. sekitar jam 3, jam 2, jam 3. Betul. Ini jam kita sedang mengantuk-mengantuknya. Iya, Makanya ada guidelines-nya, ada aturannya bagaimana sih untuk mengatur shift kerja, ya kan? Bagaimana supaya orang tetap produktif, bagaimana dia bisa beristirahat di pagi harinya. Ini sangat Tapi penting. kalau kita ganti boleh nggak, Dok? Artinya kita tetap 7 sampai 8 jam per hari, tapi kita tidurnya ya di pagi ke siang hari. Kayak kalong gitu, Dok. Sama nggak kalau kita Gini, ganti seperti itu? Tergantung, kalau polanya sepanjang waktu seperti itu, kita bisa bantu, kita bisa atur dengan pengaturan cahaya, ya itu bisa kita bantu dengan beberapa obatan kalau perlu bukan obat tidur tapi ya, ini bisa kita bantu. Tetapi kalau misalkan shiftnya memang bergantian, seminggu malam, seminggu sore gitu ya, nah ini juga ya harus diatur, tidak bisa segampang itu. Harus disesuaikan. Oke, ini sudah ada yang menelpon ternyata, dokter. Ada Mbak Maya. Selamat pagi Mbak Maya dari Tangerang. Halo. Halo, selamat pagi. Hai, silakan Selamat Mbak. pagi. Halo. Yes, Ya. silakan Mbak. Ya, gini, saya kan juga kebetulan pekerjaan saya sekretaris, tapi memang kita banyak begadang karena saya di law firm. Nah, yang mau saya tanyakan, dengan begadangnya ini bisa memicu untuk menjadi stroke nggak ya, Dok? Stroke. Itu aja. Iya. Wow, oke Mbak. Itu saja, Mbak. Iya, itu aja. Baik, Mbak Maya. Bisa nggak sih, Dok, begadang itu menyebabkan stroke? Bisa sekali. Bisa sekali. Jadi gini, ketika kita kekurangan tidur, ini sama seperti badan kita seolah-olah dalam kondisi stres. Karena badan kan kurang istirahat ya. Badan seolah-olah stres, kita sebut sebagai stres oksidatif ya. Nah, akibatnya sel-sel inflamasi di dalam tubuh ini akan meningkat. Nah, kalau sel-sel inflamasi di tubuh ini meningkat, efeknya kemana-mana. Mulai dari kulit, ya, cahaya dari kulit berkurang, mudah keriput, ya, sampai kemana? Pembuluh darahnya rusak, kemudian sel-sel darah juga menjadi cenderung lebih kental, ya. Jadi, apakah bisa ke stroke? Bisa sekali. Nah, coba kita perhatikan, ada satu penelitian yang menyatakan begini. Kejadian stroke
itu paling sering di seluruh dunia terjadi di kamar mandi. Yes, betul. Betul kan? Betul, Nah, betul. tetapi setelah diteliti, apa yang salah? Apakah karena kamar mandinya, aktivitas buang air kecilnya? Yang salah adalah sebenarnya kalau diperhatikan kapan ke kamar mandinya? Aha. Misalnya di malam Pada hari. malam hari, dini hari. Dini hari. Artinya apa? Bangun tidur, ada sesuatu yang tidak benar pada saat tidur. Tapi begini dok, saya juga oke. Tadi bicara mengenai stroke kan ujung-ujungnya bisa mengakibatkan kematian, begitu Iya, ya dok betul. ya. Ada yang dikatakan gini, orang yang begadang terus kemudian langsung mandi, gitu kan, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi alasannya katanya begini, suhu dingin itu kan menyebabkan ada menguncupnya pembuluh darah. Jadi menyempit Jadi secara penyempitan gitu. Apakah memang benar itu demikian? Artinya kalau orang ini sudah begadang terus besokan dia harus langsung bangun atau Nah, lanjutkan sekarang aktivitasnya gini. mandi. Ini karena saya lakukan nih dok. Ya tentu saja akan jauh lebih baik kalau kita gunakan air hangat misalkan. Air hangat. Tetapi kita perhatikan yang lebih pentingnya apa? Bukan mandinya bagaimana dan lain sebagainya. Ya begadangnya dong. Yes, oke. Ya kan? Baik, ini ada satu perempuan lagi. Selamat pagi. Halo. Halo, Hai, dengan Mbak siapa dari mana? dengan Ibu Zainab di Bekasi. Ya, silakan Ibu Zainab. Dok, saya kalau malam nggak bisa tidur. Tidur-tidur habis sholat subuh, mandinya tapi pakai air hangat. Oke. Gimana caranya biar Ada bisa keluhan tidur nggak, Bu malam Zainab? hari, gitu? Sejauh ini ada keluhan nggak? Emak, penyakitnya emak. Nah, tentu saja. Oke. Kalau untuk tidurnya setelah subuh berapa jam Ibu Zainab? Nyampe jam 11. Sampai jam 11. Soalnya kalau sore kan kerja. Oke, Oh, berarti bisa 5 memang sampai 6 bekerja jam sore. ya. Oke. Kerjanya dari Iya. jam berapa sampai jam berapa, Bu Zainab? Jam 1 sampai sore. Oh, jam 1 sampai sore. Oh, oke, Oke. siang. Oke. Thank you, Oke. Bu Terima kasih, Zainab. Bu. Nah, seperti ini kan salah satu contoh insomnia, tapi insomnia itu kan banyak sekali, ada sekitar belasan penyakit tidur yang keluhannya insomnia, mulai dari psikofisiological insomnia sampai gangguan irama biologi sampai masalah mendengkur, gangguan nafas pada saat tidur. Ya. Ini bisa keluhannya insomnia. Ya, kita harus lihat satu persatu. Tapi pada prinsipnya pengobatan insomnia yang kebanyakan orang alami adalah namanya cognitive behavioral therapy for insomnia. Apa itu? Jadi modifikasi perilaku tidurnya. Nah, Gimana? modifikasi perilaku tidur. Jadi misalkan seperti Bu Zainab tadi ya, ya kalau saran saya mudah saja. Satu, jangan berusaha tidur. Jangan paksakan. Jangan paksakan. Kalau bisa tidurnya jam subuh, ya udah silakan tidur aja jam subuh. Kan jadi nggak sehat, Dok. Ya nanti digeser Oh, iya, pelan-pelan. iya. Tapi nomor satu, Jangan paksakan untuk jangan tidur. paksakan tidur. Tidur aja di jam merasa nyaman untuk tidur. Jam subuh ya udah silakan jam subuh, cuma atur pencahayaan, suhu kamar biar nyaman, kesunyian supaya tidak terlalu berisik. Tetap ada suara ya, tapi ya bukannya sunyi sama sekali. Ya, dijaga aja supaya cenderung tenang gitu ya. Terus ya udah tidur aja pada jam biasanya tidur, bangun jam 11, dirutinkan saja demikian. Nanti perlahan-lahan kalau sudah rutin teratur rasanya nyaman. Majukan jam tidur 15 menit sekitar 2-3 malam. Ya. Perlahan-lahan ya, Dok, ya, Perlahan-lahan sampai nanti jadi- mencapai stabil lagi Iya, gitu ya, Dok, misalkan ya. jam 5, majukan jadi 5 kurang seperempat, Iya, nanti iya. 2-3 malam majukan jadi setengah 5. Tapi cara majukannya gimana, Dok? Misalnya emang dia nggak ngantuk gitu. Nah, kalau kita majukan 15 menit, nggak ada pengaruhnya. Bisa. Bisa ya dok ya? Bisa. Sehingga Oke, kita baik. harus minimalkan penggunaan obat tidur. Oke, kalau dengan kaitannya dengan pola diet atau makanan yang harus kita konsumsi untuk kita bisa tadi tuh menyimbangkan dengan pola hidup yang sebenarnya agak kurang sehat nih dengan cara begadang. Makanan yang mungkin dia biasa dokter sarankan kepada pasien-pasien yang Yang suka ngebantu begadang. lah, ngebantu untuk Ada nggak tidur. dok? Sayangnya tidak ada. Gak ada. Suplemen gitu dok? Begini, tidak ada satu zat pun di dunia yang bisa menggantikan efek restoratif tidur. Tidak ada. Kafein misalkan, ya ini kan bikin melek, Ya. ya, menunda kantuk. Tapi otak yang sudah lelah tidak terbantukan. Dia tetap lelah, tetap lemot, kreativitasnya kurang, konsentrasinya tetap kurang. Mungkin hanya sesaat ya kita sepertinya Ya. terjaga gitu dok Nah, dengan makanya bantuan kopi. hati-hati jika
habis begadang gitu ya, mau berkendara ke tempat pekerjaan, hati-hati dengan konsumsi kafein. Mungkin bikin melek, tapi refleksnya kan tetap buruk. Benar. Konsentrasinya tetap jelek. Makanya mengendara dalam kondisi mengantuk itu sama bahayanya dengan mengendara dalam kondisi mabuk. Ini harus saya tekankan. Karena apa? Penelitian di Amerika menyatakan bahwa sepertiga kecelakaan fatal menyebabkan kematian di Amerika itu disebabkan oleh kantuk. Di Indonesia kita belum punya datanya, tapi kita yakin bahwa sama, kurang lebih sama banyaknya. Adakah makanan yang membantu untuk tidur ketika kita sulit tidur? Sayangnya juga tidak ada. Masa sih dokter? Biasanya kan kalau di film-film gitu Adrian yang susu panas dengan sedikit Atau kalau kue. nggak vitamin apa dibilang melatonin ya dok ya? Atau apa tuh dok? Gini, Ya, kan melatonin juga. penggunaannya beda lagi. Dia Gimana, untuk gimana? jet lag, masalah circadian rhythm, Ya. jam biologis itu Masih bisa dengan melatonin. Tetapi kasus-kasus insomnia misalkan sederhana saja. Seneng nggak? Senang atau tidak? Bisa bikin rileks atau tidak? Itu. Susu misalkan. Ya. Dikatakan susu hangat bisa membantu tidur. Kalau senang, suka minum susu, minum enak, tenang, Jadi ya kan, rileks rileks, gitu. tidurnya enak. Kalau minum susunya sambil tutup hidung, ya mana bisa tidur. Betul nggak? Oh, jadi ada faktor sugesti juga dong ya Betul, sebenarnya dok ya? betul sekali. Oke. Nah, saya harus berpesan sekali lagi mengenai kafein, suplemen, minuman penambah energi, ya termasuk coklat ya. Yes. Konsumsinya juga harus diatur, apalagi sekarang nih lagi Piala Dunia seperti ini. Nyemil mulu. Nah, karena mau begadang gitu ya, minum kopi. Tapi tahu nggak sih, kopi itu baru bekerja menunda kantuk setelah setengah jam dikonsumsi, itu satu. Kedua, dia efeknya itu bisa 9 sampai 12 jam. Widih. Benar. Nah, jadi ya diatur minumnya. Jangan misalkan minum, misalkan dia udah majukan jam tidurnya bagus nih, majukan jam tidur jam 10 sudah tidur, dia mau bangun yang pertandingan kedua atau jam 3 ketiga pagi. gitu, bangun dia langsung minum kopi, padahal selesai pertandingan dia masih punya waktu 2-3 jam untuk tidur lagi. Akibatnya apa? Karena udah minum kopi ya dia nggak bisa tidur kan, Udah tidur. sayang. Nah lalu terakhir nih dok, kalau misalnya memang ada orang-orang yang memang terpaksa ya harus kerjanya tuh terbalik jamnya, jadi mereka tuh harus kerja malam sampai pagi. Ada nggak tips untuk menjaga kesehatan? Apakah udah berhenti aja, mendingan jangan ambil pekerjaan itu gitu loh? Itu yang paling baik. Oh itu. Tapi kalau ini kondisi dok, Ya, seperti oke. kayak teman-teman produser kita juga kan Yes. seperti itu harus menyiapkan materi. Ya, Gimana dok ya. sarannya? Tentu saja perhatikan pola tidur Ya. ya. Nah, pola tidurnya ya dibalik saja, tetapi supaya efektif, supaya betul-betul sehat. Satu hal yang selain kafein ya, saat tadi saya sudah cerita cara mengaturnya, cahaya. Jangan lupa diatur. Nah, gini, kalau kerjanya misalkan malam ya, usahakan cahaya di ruangan tempat bekerja ini terang. Sorry ya, sedikit seperti newsroom di sini saya lihat ini ideal sekali untuk kerja malam hari dengan pencahayaan yang sedemikian terang supaya apa? Tetap produktif. Otak membaca, wah ini siang hari, dia lebih produktif, Kayak dibohongin konsentrasi. gitu ya dok ya? Ya, karena di beberapa negara maju sudah dikembangkan kacamata ya dengan LED yang tidak menyilaukan untuk menyinari mata dengan blue light, sehingga otak membaca ini siang hari dan dia lebih produktif. Iya, iya, Nah, iya. sebaliknya kalau sudah selesai shiftnya, sebelum pulang ke rumah kan udah terang nih, Iya. gunakan kacamata gelap, sehingga sampai di rumah ya freshen up sedikit, bersih, mungkin ada makanan apa segala macam, relaxing sebentar, tidur di suasana yang gelap. Oke. Ditutup gitu ya? Nah, atau gunakan Oke. masker mata. And that's Masker it. mata. Thank you There you banget go. ya dok, ini informasinya, tipsnya jadi semangat Yes. lagi. Tadi sempat berpikir banyak juga teman-teman yang nge-tweet saya atau minta tolong tanya sama dokter nih apa saya harus pindah profesi. Ya kan? Jangan dong. Thank you banget ya dok ya. Terima Thank you, kasih, Nah, terima kasih. Jadi pokoknya nih bagi Anda tadi dikatakan sama dokter bahwa kopi atau minuman yang mengandung kafein ini tidak bisa menggantikan yang namanya tidur. Tidur adalah tetap yang terbaik. Betul ya dok ya? Dan juga tadi tuh yang terakhir tuh mengenai kacamata. Usahakan bisa mengkondisikan. Jadi kemana-mana sekarang kita bawa terus kacamata. Ya kan sekaligus ngeceng juga. Aku pikir kamu beneran bawa loh Adrian. Oh enggak. Kamu udah gini aja, aku udah di bawah. Enggak, ada tapi kan di tas di situ. Nanti aku kasih lihat kacamata. Cengdem, Dok. Seceng tapi adem. Baiklah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Dr. Andreas mengenai begadang. Tapi